Anak Pak Haji tadi nampak ambo dibonceng laki-laki tak mahram. Urus aja anakmu. Anakku biar aku yang mengurus. Oh, bukan begitu, guys. Anak kawan tuh anak awak juga. Betul? Kalau prinsipnya anak kawan, anak awak bagus. Asal jangan bini kawan. Miftahul Jannah sudah bagus. AC-nya sudah banyak walaupun panas. Ambo ingin ke masjid Miftahul Jannah. Siapa penceramah? Ustaz Abdul Somad. Apa itu? Acu ndak ikut. Ambo adalah jadwal main gaplek sore kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyebut dia sebagai hadimul ladzat, yang menghancurkan segala kenikmatan. Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta, hancur semuanya. Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum keluarga sahabat. Sedekah beras. Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin du'afa. Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomornya 82021 66662. BNI Syariah BSI 1010 9 6-nya 5 kali. 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 6060. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan ke Indragiri hari Jumat, sudah lama saking panasnya hari, kipas angin pun ikut berkeringat. Memang panas hari ini Bapak Ibu. Atau ambo jenang kepanasan? Sama, sodoa. Mudah-mudahan dunia ini menjadi lebih baik, insyaallah. Covid datang, balik. Angin datang, balik. Entah apa boleh datang, yang penting awak bersyukur. Alhamdulillah. Datang Covid, adona meninggal, mati syahid. Adona nidwi, sampai kini berarti masih bisa beramal soleh. Awak ucapkan alhamdulillah. Datang angin, es krim laku. Datang angin, kipas angin yang biasa kinilah macam kipas angin di padang Arafah. Sodonya awak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis tidak berkah kalau tidak disebut selawat, maka awak pun berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Tablik akbar dan halal bihalal. Judul awak merajut ukhuwah, meraih kemenangan. Ustaz Somad tidak boleh tablik akbar keluar dari judul yang sudah ditetapkan panitia. Itu menjaga kode etik jurnalistik. Yang pertama adalah merajut ukhuwah. Ukhuwah diambil dari kata akhun. Akhun artinya saudara. Saudara diambil dari kata sa dan udara. Se artinya satu, udara artinya perut. Jadi kalau ambo sabui saudara-saudara, seperut-seperut. Ambo dengan bapak, dengan ibu, semuanya berasal dari satu perut. Betul? Apa pula betul? Jamaah apa selalu betul kata Ustaz? Betul gitu. Perut ibu ambo lain, perut ibu bapak lain, perut ibu-ibu. Ibu kan punya ibu,
Lain, tadi kau tuan tanya sama kenapa yo? Maksudnya kalau awak urut kate naiknya tetap 1.000 awak kau surang. Itulah dia namanya Hawa. Nama lakinya Adam. So doa awak iko keturunan dari Adam dan Hawa. Dan indak keturunan Adam tolong angkat tangan. Berartinya keturunan ciga. Bukan kata ambo, itu kata Charles Darwin, penemu teori evolusi. Katanya manusia ini adalah kelanjutan dari. Tidak boleh awak sabit di masjid, tidak layak sampai kau suci dan mulia. Mudah-mudahan awak ikut mulia dengan sampai dan mulia itu insyaallah. Iko panitia kau persiapannya memang luar biasa, sampai tenda Badan Bencana Alam nampaknya, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana lah siap di belakang. Memang luar biasa masjid itu. Ambo heran kenapa lah sampai tenda BNPB ikut. Heran ambo kenapa hebat betul persiapan iko. Rupanya ketua masjidnya Pak Dr. Angus Yusri MSI. MSI itu artinya master segala ilmu. Merajut ukhuwah bersaudara. Jadi ambo masuk kuliah di IAIN Susko. Tahu ibu IAIN Susko? Di Pekanbaru. Namanya dulu IAIN Susko. Ambo kuliah di situ. Pindah ke Panam, berubah jadi Suska. Sebab ini masuk Kabupaten Kampar. Katu di Kampar. Jadi yang mau kuliah di Susko itu tahun 1998. 1996. Siapa yang di Siko ada kuliah di IAIN 96, itu berarti ingat dengan ambo. Kalau masih ingat yang waktu itu pakai King Cobra knalpotnya dipotong, itu ambo lagi. Masih ada fotonya di Instagram ambo yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Jadi ambo kuliah di IAIN tahun 1996 dan kini merajut ukhuwah. Aduh, yang satu angkatan 96 dengan ambo tuh aduh kini. Itulah Bapak Repol Ketua DPRD Kabupaten Kampar. Aduhnya sama kenal Bapak Ibu dengan Pak Repol. Kalau kenal, kalau enggak kenal biasa sampai lain awak mintanya toga. Bila lah ya awak bisa menyuruh DPRD toga kan? Lalu kemudian ambo pun bangkit ke Mesir tahun 98. Jadi tidak selesai ambo di IAIN. 98 ambo bangkit ke Mesir. Sampai di Mesir ada adik kelas ambo. Itulah nan jadi ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat kini. Namanya Ustadz Al-Nob Dinar. Dinar itu artinya duit omeh. Nah, mengapanya diangkat? Sebab ini banyak duit omehnya. Biar supaya tidak korupsi di yayasan itu. Itulah diangkat jadi ketua yayasan. Namanya Al-Nob Dinar. Gelarnya ada kayu-kayu, tahu kan? Kati kayu. Nah, jadi sudah duit omeh kayu pula. Nah, itulah ketua yayasan kami. Lalu kemudian ambo balik tahun 2002. Ambo balik dari Mesir, lanjut ke Maroko. Tahun 2008 ambo pulang ke Pekanbaru. Gue pengajian jamaah 6 pertama 2008 itu. Kinilah tahun berapa gini? 2023. Berarti lah 15 tahun nih sama-sama seperjalanan. Aduh kini semua awak. Itulah namanya Haji Endar. Tapi nya ndak tua-tua. Sebab namanya Endar Mudo. Nah, jadi sampai bilo pun tetap mudo, ndak tua-tua. Nah, itulah jadi ketua Basnas Kota Pekanbaru. Aduh orangnya kini. Ndak usah awak beko ibu kalah ganteng ambo, jadi tidak usah nyawa soto gak. Tapi ada ini menyusun jadwal liko. Jadi judul awak kan sesuai dengan merajut ukhuwah. Lalu kemudian tahun 2008 itu adalah
Ketua MUI Kabupaten Kampar namanya Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kenal ibu bapak? Inyo punya sekretaris namanya Ustadz Johar Arifin. Kenal? Ustadz Johar Arifin kalau nak menjapui ambo ke airport waktu di Mesir, maka waktunya tahunya ambo balik ke Pekanbaru, dimintanya lah ambo pengajian setiap Selasa di Islamic Center. Cuma waktu itu uang tak banyak sebab belum viral. Jadi ambo tausiahnya ba'da Isya sekali, ba'da subuh sekali. Yang meminta ceramah tu Ustadz Mawardi. Nah, menyusun jadwalnya Ustadz Johar Arifin. Loloknya di kantor MUI. Nah, jadi di samping Masjid Islamic Center tuh ada kantor MUI di belakang. Di situlah ambo lolok. Habis Isya biasanya jamaah membawa ambo makan sate. Habis itu kemudian paginya tausiah, bawa balik ke Pekanbaru. Batu kau bupati hilang nama ambo. Kau naik coret. Lalu kemudian sesudah itu ambo ditelepon. Ustadz Abdul Somad, betul, bisa datang ke Pasir Pangarayan? Bisa. Datanglah ambo bulan Oktober 2010. Itulah pertama kali ambo diundang ke Pasir Pangarayan. Disitulah ambo bersua pertama kali dengan Pak Yusri, waktu itunya jadi kepala dinas di Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. 2010 seboleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. 6 tahun ambo bulak balik sebulan 2 kali. Betukau bupati hilang jo jadwal ambo tu. Jadi memang ambo seladu kon naik masalah. Hilang jadwal di Rokan Hulu sesudah 6 tahun. Lalu kemudian sesudah itu 2006 boleh, 2007 boleh, 8 boleh, 9 boleh. Akhirnya sampailah awak bertemu pada saat ini. Aku tak pernah mencari kamu, kamu pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Jawabannya so sweet, bestie. Bersama kita di Masjid Miftahul Jannah. Miftah kok artinya kunci, Jannah artinya surga. Jadi kalau ingin dapat kunci surga, selalulah ke dua. Yang pertama selalu datang ke Miftahul Jannah. Yang kedua cari bini namanya enggak ada musabik kan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan ambo kenal dengan orang baik-baik iko, manusia iko dalam dakwah terbagi kepada 3. Yang pertama, dari awal sampai akhir inyo tetap benci dengan Nabi. Apapun yang dibuat Nabi benci. Namanya Abu Lahab. Tabat syada Abi Lahab. Adonan dari awal apapun yang dibuat Nabi inyo terlalu suko. Apapun yang disebut Nabi, aku dari Mekah, ambo dari Mekah, naik ke Madinah, terus ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha, turun, inyo tetap juga percaya itu adalah Abu Bakar. Yang sangat benci Abu Lahab, yang sangat sayang Abu Bakar. Tapi ada jenis kawan iko, waktu awak susah inyo benci, tapi sesudah menang inyo sayang. Itu namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu memerangi Nabi waktu Nabi masih lemah. Waktu Nabi lah menang, membawa pasukan, inyo pun masuk Islam. Jadi jenis kawan awakku ada 3. Abu Lahab, Abu Bakar, Abu Sufyan. Ibu dalam perjalanan ibu ada jenis 3 manusia kok. Ambo ada. Bapak dalam perjalanan hidup bapak ada 3 manusia kok. Berarti senasib awak. Kalau kawan yang baik itu apapun yang awak buat, makanya ada ungkapan
Aku tak perlu menjelaskan diriku kepada temanku, karena kebaikanku tak menambah cintanya, kejelekanku tidak merusak kasihnya. Tapi aku perlu untuk menunjukkan pada orang yang tak kenal dengan aku. Kenal dengan Ustaz Somad? Oh, kenal. Pernah jumpa? Enggak, nengok baleho aja. Kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Lah ya do bersua dengan Ustaz Somad. Abang nengok YouTube-nya aja. Belum kenal. Kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Pernah berjalan bersama dengan dia? Jadi apa kalau ditanya orang, Ustaz dari Masjid Miftahul Jannah? Ya. Kenal dengan Pak Ketua Masjid Pak Yusri? Oh, kenal. Pernah Ustaz jumpa? Kami bersama di Pasir Pangarayan sejak 2010 sampai 2016. Sama-sama ke Tembilahan, sama-sama naik speed ke Pulau Kijang. Sampai dari Tembilahan ke Pulau Kijang tu naik bot pancung. Sampai di Pulau Kijang, rupanya baju ambo yang di belakang ni kok kotor, kena oli hitam. Ambo senyum, setiap jumpa orang senyum. Rupanya orang tu senyum menengok baju ambo hitam. Jadi orang kepala-kepala dinas kok yang mengawal kami berjalan bersama, tahu sifatnya, tahu namanya, tahu orangnya. Mudah-mudahan bersama awak di dunia dalam dakwah iko, bersama pula di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dari semua ini adalah istiqomah. Ada jenis kawan ini, kalau kita senang, awak kenyang, awak menang, kawan. Tapi kalau awak susah, awak melarat, awak bangkrut, menjadi musuh. Ini bukan kawan. Iko namanya bukan kawan. Apa namanya? Hantu. Maka dibuat judulnya Merajut Ukhuwah. Dengan ukhuwah ini kita jaga persaudaraan kita. Ukhuwah yang pertama yang membuat kita bersama adalah innamal mu'minuna ukhwah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Ibu mungkin berkeluarga sebab satu suku, mungkin ada mama, mungkin ada nenek mama, mungkin ada keluarga, tapi awak bersaudara. Yang lebih kuat daripada itu, bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bersaudara karena la ilaha illallah ini tidak terbatas hanya sampai hidup. Kalau tiba-tiba bapak ibu di Bangkinang dapat berita Ustaz Somad meninggal dunia, bapak ibu mau mengirimkan ambo Al-Fatihah? Mau bapak ibu mendoakan ambo Allah maghfir lahu? Awas kalau enggak. Ambo cuma meyakinkan kepada orang-orang yang ragu, takutnya mati. Banyak orang tak mau cerita mati. Tapi kalau awak mati contoh apa buya? Kalau awak mati ya seorang. Mana ada orang mati berdua bertiga? Kalau tidak percaya, kau awak pastikan ya. Boleh hamba bertanya bu? Boleh. Janji tidak marah. Serius. Oke. Kalau apa kau meninggal, ibu mau ikut? Mungkin kurang joleh. Hamba tanya sekali lagi. Kalau apa kau meninggal, bapak, ibu mau ikut? Joleh pak. Enggak usah undang Ustaz Somad itu lagi. Nyo Ustaz provokator tuh, merusak hubungan awak. Ambo cuma ingin mengatakan yang kekal abadi hanyalah ukhuwah. Adapun pernikahan, begitu bapak meninggal cuma sampai bulan 10 hari pak. Sesudah itu ibu kau pun datanglah dipinang oleh brownies, berondong manis. Tapi jangan gara-gara cito iko besok pagi ya pak kau minta kopi, mama mana kopi abang, gue suang. Ambo ingin kita tetap bersama di alam dunia. Awak berukhuwah sampai ke alam barzakh mati.
lewat di rimbo panjang. Oi ko kubu Ustadz Somad, inyo tetap ucapkan salam. Assalamualaikum ya Ustadz Abdul Somad. Walaupun ambo indak bisa menjawab, tapi hakikatnya uang yang dikubur itu menjawab apa indak? Menjawab. Nah kok salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Itu salam ambo tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nang kedua ndak boleh dijawab. Itu salam imam awak sembahyang asar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya nggak dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam nang ketiga inyo menjawab, tapi awak indak ingin mendengar jawabannya. Itulah waktu bapak ibu isuk min lewat di makam ambo. Assalamualaikum ya Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Kalau sampailah bapak ibu mendengar, tidak sampai ke tujuan, meninggal langsung. Karena Allah dek sayang pada awak, tapi Nabi mendengar jawaban itu. Artinya, walaupun awak mati, hubungan awak indak putus. Tetap ingat, ambo sampai kini, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Maka kalau ada kawan awak sama-sama di Miftahul Jannah, sama-sama berterawih, sama-sama wirid Yasin, sama-sama bertakziah, maka jagalah jangan sampai menyakitkan hati. Enggaklah patah boleh disambung, kaca retak boleh diretak, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu jangan sakiti sakit hati. Ambo yakin selama ambo menyampaikan tausiah, banyaklah kata-kata ambo menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Maukah bapak ibu memaafkan silap salah ambo? Lah selesai. Itulah tujuan halal bihalal. Halal bihalal. Artinya apa? Yang selama mengganjal di hati halal. Sama contoh awak waktu sampai di Mekah Madinah belanja. Haji. Halal. Mudah-mudahan awak bisa bangkit ke Mekah haji umrah. Insya Allah Ustadz Somad tanggal 4 Oktober ada program namanya Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan awak sampai ke Mekah Madinah insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Somad, suami saya malam tadi waktu tidur masih sehat, masih bercanda, masih ketawa. Tapi jam 3 tadi malam saya bangunkan dia. Tahajud bang. Ambo pegang pipinya, sudah dingin macam es batu Pak Ustadz. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. True story, kisah nyata, jamaah, kejadian, meninggal dunia tanpa pakai sakit kalau Allah berkehendak. Jadi makanya jangan sakiti hati orang, jangan makan harta orang, jaga persaudaraan. Kata Nabi cara menjaga persaudaraan ini, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau berjumpa ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat anakmu, selamat binimu, selamat rumahmu, selamat sawitmu, selamat gotahmu, selamat berondolmu, jangan sampai kena cuyuang. Warahmatullah, engkau dapat rahmat Allah. Wabarakatuh, berkah hartamu, berkah jabatanmu, berkah kekuasaanmu, berkah anakmu, berkah istrimu, berkah rumahmu. Itu doa. Ini kadang banyak orang mengucapkan salam, selamat pagi. Ambo kalau ada uang nyabit kambo, selamat pagi, tidak ambo jawab. Sebab paginya selamat, siangnya. Kalau ada tadi namanya nyabit kambo, kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Abdul Somad. Ambo tidak mau. Selamat datang baliknya. Kok perjalanan ambo masih panjang. Dari Siko ambo ke Pasir Pangarayan, besok pagi di Rokan Hulu, besok malam di Kota Intan, balik lagi.
Maka salam yang paling sempurna adalah assalamualaikum. Boya awak ke hotel, itu tertulis di kaset kaki, welcome. Well, bagus. Come, datang. Welcome, datangnya bagus. Baliknya, BPT. Maka salam. Ini kadang banyak orang salam main singkat-singkat aja. ASS WRWB. Apa itu? Salam adalah doa. Ini kadang bercakap pun salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atuh. Mana salam? Salam mesti dengan lafaz yang benar, mesti dengan ucapan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol mendoakan awak, Qori mendoakan awak, Ketua Masjid Pak Yusri mendoakan awak, Ambo mendoakan, dan Ambo mendapatkan salam yang begitu banyak. Nabi datang ke rumah sahabat. Assalamualaikum. Sahabat kok diam? Assalamualaikum. Sahabat diam juga. Assalamualaikum. Sahabat pun diam. 3 kali. Dan 3 kali tidak ada yang membuka pintu. Nabi pun poi. Waktu Nabi poi, dia buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kata Nabi, ada orang di balik pintu tadi. Ada Rasulullah. Apa nak buka pintu? Ambo ingin dapat doa 3 kali. Tapi jangan dipakai kau esok ambo ke rumah bapak. Assalamualaikum, tak ada orang. Assalamualaikum, tak ada orang. Assalamualaikum, tak ada orang. Buka pintu. Ada apa tadi? Ada Pak Ustaz. Apa nak dibuka kan? Memang ambo lagi ngeprank Ustaz. Jadi salam adalah doa. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau nyo mengundang, awak wajib datang. Ustaz Somad tu ceramah aja tuh. Mengundang wajib datang, mengundang wajib datang. Potang ambo susah-susah mengantau suai undangan kumahnya. Anak ambo nikah, ndak adanya tiba. Ambo datang, Bu. Ambo datang Pak ke tempat acara tu. Tapi sampai pintu ambo balik. Sebab apa? Disambut uang tu dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Ambo datang pakai peci, pakai koko, pakai sorban. Sampai di situ nampaklah penyanyi keyboard tunggal pakai rok pendek. Daripada ambo salah suok rondang masuk ke hidung, elok ambo balik. Itu jadi ambo paling datang kalau diundang-undang tu datang insyaallah. Tapi datang ke undangan ini silaturahim, menengok perbuatan maksiat haram. Kalau bertabrakan antara yang wajib dengan yang haram, mana yang awak gue? Tinggalkan yang haram. Jangan laksanakan yang wajib undangan tadi, karena akan menyebabkan awak jatuh dalam perbuatan Alhamdulillah di Bangkinang, kalau walimah, kalau nikah, boleh godang, tidak ada lagi keyboard tunggal. Betul? Kalaupun nak dibuat juga, buatlah yang lagunya lagu religi. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bagus. Jangan pula dek lagu religi duduk pengantin ada nyanyikan bila Israel. Tak menangislah pengantin tu. Tak sesuai. Kau kan hari bahagia. Hari bahagia. Ada grup nasyid awak di Bangkinang. Nah, kalau masih ada grup nasyid, hidupkan balik. Lomba grup nasyid antar masjid di Bangkinang. Setuju? Cuma kadang ambo tengok grup nasyid itu di beberapa tempat ya, lagunya biasa aja, lipstiknya dua biasa. Lagunya kadang menyambut lagu yang disambut kok bupati, gubernur, anggota dewan, sesuaikanlah lagunya. Kok disambut, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Bupati gubernur itu muncul aja.
Sesuaikanlah lagu. Selamat datang wahai bupati, la 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 la. Itulah. Berikut ini penyerahan santunan dari kepala daerah untuk pengurus masjid. Dapatlah jam dinding. Nggak cair APBD tadi. Gara-gara. Nah, jadi ibu pandai-pandai juga menyesuaikan lagu tadi. Nah, itu saran dari ambo. Kalau pakai, alhamdulillah. Nggak mau pakai, siap-siap lah, nggak cair. Nah, ketiga, apanya? Idza stansahaka fansah lahu. Kalau inyo minta nasihat, maka jangan awak bakhil. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Kasihnya nasihat. Ambo ingat, orang Bangkinang ikolah yang paling berani memboi ambo manggil nasihat. Orang tempat lain tak berani. Ceramah ambo di Islamic Center Bangkinang. Selesai ceramah, ada apa-apa tua. Itu kalau awak mengatompe pengajian tuh ada satu tiang situ. Ada satu tiang. Apa tuh biasanya kalau mau nyampaikan tausiah di Islamic dulu lah, lebih lah 20 tahunan lalu. Ini biasa bersandau di tiang. Selesai itu diimbaunya. Ustaz Somad, iya Pak. Ceramah Ustaz mantap. Oh, iya Pak kata. Ambo dalam hati biasanya kok sesudah itu ngeri kok. Ambo suka mendengar ceramah Ustaz. Ayatnya ada, hadisnya ada, suaranya joleh. Ayo Pak, dalam hati ambo lah, apalah sesudah aku kan. Cuma apa Ustadz mesti tahu, kami kolah tua, telinga kami kau ndak dapat mendengar. Ceramah Ustadz terlalu copek. Dulu ceramah copek. Jadinya boleh tahu ambo. Kalau ambo indak, jadi sesudah itulah ceramah ambo kau indak terlalu copek. Kalau dulu ini ambo selukan. Assalamualaikum bapak-bapak semua. Mudah-mudahan di dalam ambo yakin apa tuh kalau masih hidupnya berkah insyaallah. Karena ambo sampai kini ingat. Ceramahlah ambo di Jalan Rambutan Pekambau. Selesai ceramah, datang satu orang. Ambo suka mendengar ceramah Ustaz Somad. Tapi, aku tapi. Ustaz menunjuk pakai tangan kiri. Itu kan untuk cebok Pak Ustaz. Oh iya, ambo ubah. Pakai tangan kanan. Ini mengingatkan ambo. Jangan sampai awak salah dan tidak sadar dengan kesalahan awak. Tapi kalau ingin menegur orang, jangan di muka orang banyak. Kata Imam Syafi'i, kalau kau sayang kepada saudaramu, tegur dia ompek mata. Ustaz Somad, bisa kita bicara 4 mata? Jangankan ompek, 3 pun bisa. Apa masalah? Nah itu. Kalau ambo salah, mau jamaah Bangkinang kau meluikan ambo? Kalau bapak ibu menengok ambo kau silap, ambo kau salah, mau bapak ibu membetulkan, meluruskan kesilapan ambo? Alhamdulillah. Jangan sampai ustadz salah, didiamkan, diketawakan, akhirnya dia larut dalam kesalahannya. Kalau waktu kau habis, mau bapak ibu mengingatkan ambo? Nah, itulah masalah. Masya Allah, tabarakallah. Jangan minum khamar, jangan mabuk, jangan berzina, jangan pakai ganja. Kini orang tidak mau. Ini privasi saya. Yang ngisap ganja saya, yang pakai sabu-sabu saya, di rumah saya, di kamar saya. Apa urusan kamu? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Ditulisnya pula di baju kaos. Urus surgamu, jangan urus nerakaku. Dipakai sembahyang Jumat. Allah Akbar. Uang nan di belakang nih. Waang mabuk, waang sakau, waang pakai narkoba, di rumah waang, di kamar waang. Memang yang mabuk waang, tapi kalau azabnya datang, rumah ambo konai juo. Betul? Pak Haji, anak Pak Haji tadi nampak ambo dibonceng laki-laki tak mahram. Urus aja anakmu. Anakku biar aku yang mengurus. Oh, bukan begitu guys.
Anak kawan tuh anak awak juga. Betul? Kalau prinsipnya anak kawan, anak awak bagus. Asal jangan bini kawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kamu anak kawan saya. Kenapa kamu jalan tak mahram? Pergi pulang sana. Laki-laki perempuan tak mahram tak boleh bonceng-boncengan. Mati boy tahu malah golak. Nek apa golak? Iku abang ambo pak. Baru balik dari Bandung. Oh. Lama ndak busuk. Yang ketek dulu yang lucu. Iyo. Yang ingusnya meleleh dua. Ayo ikunya dulu bang. Itulah pentingnya awak bersilaturahim. Ambo menengok tulisan minal aidin wal faizin itu memanglah selalu lah di mana-mana. Tapi di Masjid Miftahul Jannah kok tulisannya dari atas ke bawah dah. Minal aidin wal faizin. Itu menunjukkan minta maaf itu bisa jadi dari atas ke bawah maupun dari bawah. Itu asli. Memang luar biasa Miftahul Jannah. Assalamualaikum. Yang mau meminta maaf itu kan kalau satu level. Saya tak mau minta maaf ke dia. Saya ini lebih mulia, saya ini lebih hebat, saya ini lebih tua, saya lebih senior. Datang kalian ke Masjid Miftahul Jannah. Minta maaf itu dari atas ke bawah pun bisa. Pelajaran. Nanti habis acara kau tulis itu. Nah, minta maaf bisa juga dari atas ke bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iko Masjid Miftahul Jannah sudah bagus. Tidak ada yang perlu dikritisi lagi Masjid Miftahul Jannah. Sudah bagus. AC-nya sudah banyak walaupun panas. Eko masjid eko aslinya dingin. Eko ange eko ada dua sebab. Yang pertama, memang dunia sedang global warming. Yang kedua, eko awak kau udah over capacity. Kalau bahasa kamparnya over capacity. Iko oksigen kau kurang. Iko awak lah obi oksigen. Nah, maka insya Allah jaga masjid kita ini dengan baik. Siap menjaga Masjid Miftahul Jannah ini. Jamnya sudah bagus. Tulisannya pula wa'mur ahlaka bis shalah. Suruhlah anak istrimu salat. Wastabir alaiha, sabar-sabarlah. La nas'aluka rizqan, kami tak minta duit kamu. Nahnu narzuquka, kami yang memberi rezeki pada kamu. Wal aqibatu littaqwa, yang mendapatkan kebaikan itu orang yang bertakwa. Oh, itu bacuannya Buya. Ya. Kami lama sembahyang suka tidak tahu kan itu. Jadi setiap orang yang datang ke Masjid Miftahul Jannah kok, asal masuknya ke siko, menengok tulisan kaligrafi kok, oh masya Allah luar biasa, menengok lampunya. Ambo sarankan kalau ada orang dari luar kota datang ke Masjid Miftahul Jannah, tolong lakinya aja yang sembahyang di siko, bininya jangan. Sebab apa? Sebab kalau bininya ke siko nampaknya jam kau bahaya. Minta bolikannya contoh kau ni mah. Ah, bagus ya bang ya, bagus. Wakatunya menyabui bagus, lakinya naik dah tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga masjid ini dengan sholat berjamaah. Namanya amar ma'ruf nahi, mengajak orang baik-baik, dan kalau ada nandak baik awak tegur, jangan segan. Kalau ada orang ingin menyeberang jalan, kan awak pegang tangan. Kau jalan, kau banyak motor lewat, maka kau pegang jangan lewat, nanti kamu ditabrak mobil. Tapi kalau ada orang buat dosa maksiat, orang tidak mau lewat, mati-matilah. Pak Haji, tadi yang mau tengok anak Pak Haji dibonceng, biarlah. Anak ibu kabarnya dibawa orang laki-laki tak mahram, nanti pulang katanya jam 12 malam, pagi pun tidak aku. Habis anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semangat dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar insyaallah. Amin. Iza maridho, kalau nyo sakit, fa'ud jenguk dia. Kalau ambo sakit, Bapak Ibu mau menjenguk ke rumah sakit? Alhamdulillah. Jenguk situ bacakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami. Syifaan ajilan, segera dengan kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru
Ambo ndak pandai doanya Buya, ndak hafal. Kalau ndak hafal ndak usah baca kue-kue. Suaranya pelan kali. Nah, itu untuk menutupi ketidaktahuan orang. Kalau ditanya deh uang, apa doanya tadi? Ya doa lah. Ya Allah copek kena sehat. Kalau ndak tahan lagi mati kena copek. Jangan ndak. Ustaz Somad. Yo. Nanti habis tausiah bisa awak singgah ke Rumah Sakit Arifin Ahmad. Di Masjid Agung An-Nur. Sebelah kanan Rumah Sakit Arifin Ahmad. Buya, bisa awak singgah ke Rumah Sakit Arifin Ahmad? Bisa ketemu. Ah, iyalah, sampailah ke Rumah Sakit Arifin Ahmad. Datanglah uang rumah sakit membawa ambo jubah warna hijau. Pakai Ustaz. Persilakan Ustaz, persilakan. Masuk di ruang kacu. Tertulis di atasnya ICU. Oh, ICU katanya. Hebat. Itulah mengamalkan watawasau bil haq tadi. Jangan sampai Ustadz dihina uang. Apa tuh? Profesor membaca ICU, diluruskan. Salah Ustadz, ICU. Udah diamalkan. Hebat anak Bang Kinang. Allahu Akbar. Mana ada tempat lain bani meluruskan apa untuk itu? Ayahnya juga bani. Anaknya ICU Ustadz. Apa arti ICU itu? ICU itu artinya ICU, you don't see me. Ambo menengok Waang nggak bisa nengok ambo. Sebab di dalam itu suasana genting. Ustaz Somad, persilakan masuk ke ruang ICU. Ambo pun masuk ke dalam. Bapak-bapak nggak masuk? Enggak, Ustaz aja masuk. Ustaz. Dalam hati ambo, hebat ambo. Rupanya disitulah penyakit menular saudara. Memang kadang jamaah itu tidak semuanya betul. Sampai ke dalam sunyi ruang ICU ini, yang ada cuma suara tit 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 tit. Nah, tit tit tit. Ambo doakanlah di telinganya sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Wa idzuka bi kalimatillahi tammati. Meleleh air matanya. Aku tanya ke dokter. Di apa meleleh air matanya? Biasanya kalau inyo bersua dengan ustaz dia senyum. Biasa kalau jumpa dengan ustaznya bersalaman. Biasa kalau jumpa dengan ustaznya cipika-cipiki. Laki-laki, tidak pedus. Tapi hari ini dia tidak bisa bersalaman, dia tidak bisa cipika-cipiki, dia tidak bisa tersenyum. Satu-satunya respon adalah air. Bisa dia mendengar saya dok? Bisa Pak Ustadz. Orang yang koma bisa mendengar, karena di dalamnya ada macam keong telinga, dan itu sampai mati tetap bisa mendengar. Disitulah makna hadis, talqinkan orang yang meninggal la ilaha. Makanya suami ibu kalau beko sembahyang subuhnya lambe jam 6 ndak jo ke masjid, bisikkanlah la ilaha illallah. Sebab yang la ilaha illallah dari situ nak ngau dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka bisikkan ke telinganya. Gimana Bu? Siap? Siap-siap kan Pak? Ruang kola siap. Mau kemana Bu? Ini Pak Ustadz mau beli apel 3 kilo, jeruk 3 kilo. Mau kemana bawa jeruk 3 kilo? Ke rumah sakit. Uang sakit ndak makan limau. Yang memakan limau kau uang sehat. Uang sakit ndak ada gunanya dibawakan limau. Jadi yang perlu di situ apa? Sampaikan ke inyo, udah sembahyang apa belum? Bisikkan ke telinganya. Ini kadang banyak juga uang rumah sakit bisik ke telinga. Udah kopi belum? Bisikkan ke telinganya. Uang udah sembahyang apa belum? Kenapa ndak sembahyang? Pempes basah kau naik konceng. Bininya mana? Bininya wanita karir. Anaknya mana? Tak ada yang mengurus. Maka orang yang sakit terbaring di rumah sakit, ingatkan inyo tentang sembahyang. Kasih air. Bawakan bapak perawat, ibu perawat, bawakan air. Kata dokter ini nggak boleh kena air Pak Ustadz. Kalau kena air, mimda teh mata ya bawati. Maka kasihkanlah debu tayamum.
Iko pempes yang kau naik kencing, maka inyo boleh jamak tapi tidak boleh kosor, tak boleh. Sebab kosor mesti ada jarak. Mana Ustaz Somad tadi? Kenapa tidak adanya sembahyang asar? Ambola sembahyang zuhur jamak takdim solat asar di Bukit Sembilang. Iko perlu ambo jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Oh Ustaz Somad kau sampai kami potong aduh sembahyang asar semua kami. Di mananya? Jangan-jangan yang tidak sembahyang kini. Ambo sembahyang jamak. Mana bisa jamak dari Pekanbaru ke Limbo Panjang? Limbo Panjang Pekanbaru cuma 40 kilo. Ambo akan bangkit ke Pasir Pangarayan, Besti. Nah, jadi uang nasaki tadi indak boleh kosor. Zuhurnya ompe, asarnya ompe. Kalau memang istrinya solehah, maka bersihkan abang tadi, pakaikan pempes baru, sembayang zuhur ompe, sembayang asar ompe. Bisa duduk di kursi, alhamdulillah. Tidak bisa duduk di kursi, kepalanya sebelah utara, kakinya belah selatan, miring ke arah kiblat. Tidak bisa miring, makanya telontang, sembayang isyarat biji mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak juga bisa, awak sembayangkan sama-sama. Itulah beruntungnya kalian kalau dapat istri solihah, diingatkannya sembahyang, diingatkannya tayamum, diingatkannya wudhu, dibawakannya bubur ayam. Sabar ya bang, sabar. Insya Allah tidak sampai Jumat selesai kok insya Allah. Sabar, malaikat maut dari Mbo Panjang lah dok. Kalau istri solihah, coba kalau dapat bini tak solihah, indak pedulinya pempes awak bernajis, indak pedulinya awak kotor, indak pedulinya sembahyang awak, malah dia je, itulah waktu sehat dulu ndak ada peduli ke masjid Miftahul Jannah. Kini dia sakit, mati sampai mati. Mudah-mudahan semuanya dapat istri solihah. Yang mau jawab amin, yang kalau berbini aja. Ikulah berbini, anak tiga, amin. Apa je lain? Maksud ambo amin tuh istri yang sudah ada itu menjadi lebih solihah insyaallah. Amin. Iko ibu-ibu ko sodonyo solihah. Kalau ndak solihah ndak akan mungkinnya datang ke Miftahul Jannah. Betul. Karena solihah dan suaminya soleh. Ambo ingin ke masjid Miftahul Jannah. Siapa penceramah? Ustaz Abdul Somad. Apa itu? Acun dah ikut. Ambo adalah jadwal main gaplik sore kok. Mudah-mudahan dapat hidayah insyaallah. Amin. Iza mata, kalau inyo mati fa'udhu, kalau inyo mati fattabi'hu, iringkan jenazah. Ustadz Jamal mau WA mau potong. Habis sembahyang subuh, baca zikir, ceramah pada santri di rumah, balik ke rumah, balik ke kamar, tengok WA Ustadz Jamal sudah meninggal dunia, dosen Fakultas Syariah UIN Suska Al Mukarram Ustadz siapa? Oh ini Ustadz kawan ambo sahabat. Langsung ambo kejar. Maksud ambo ingin menguatkan keluarganya. Ambo ingin datang menguatkan keluarganya supaya sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Ambo pun datang sini mau memberikan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak dan istri keluarga, marilah kita sabar. Cuma sampai di situ, ambo pun tak lo tahan, menangis. Kue pula tangi ambo dari uang tu lagi. Tak bisa mau ceramah. Jadi kalau bapak ibu menengok Ustaz Somad ni orangnya keras, itu suara ambo aja keras, tapi hati ambo kok lebih halus daripada tisu dan sutra. Akhirnya ambo buka Quran, ambo baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal ala siratim tanzilal litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Masih ada wirid Yasin di Bangkinang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Sebab katanya wirid Yasin kok bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dari Pekanbaru ke Lubuk Sakat. Dari Lubuk Sakat itu ambo dijopik di uang. Ada namanya tolok potai, mana mendengar potai. Dijopik lambok ke dalam ceramah pakai motor ayam.
Biasa awak, ambo ke siko dijopi pakai motor. Oh banyak duit Ustaz Somad itu. Kami tengok motornya mahal, 1,5 miliar. Itu motor yayasan. Bukan punya ambo. Itu dipakai hanya untuk pengajian. Biar nampak bergaya Ustaz Somad. Kalau pakai itu ambo dijopi, pas buka kaca, wah. Pas dijopi pakai motor ayam itu pas angkat tangan, mati mesinnya. Selamat jalan Pak. Alah mati kan. Abi jalan aspal, abi jalan tanah, abi ndak bisa motor tuh masuk, dijopi pakai Honda, masuk ke dalam pokok-pokok gotah sampai ke dalam ambotanya lah orang. Ada wirid Yasin di Sikopak. Dulu ada wirid Yasin Bu ya. Tapi lah 2 tahun ndak ada oleh wirid Yasin di Siko. Dek apa? Ada ustaz berceramah, katanya Yasin Covid. Sesudah itu kami ndak ada baca Yasin dan buka Quran pun ndak ada oleh. Nah, aku mau sampaikan ke ustaz-ustaz, kalau kalian membid'ahkan Yasin, maka kalian pikirkan efek dari ini. Ambo pun selalu mengatakan, jangan cuma baca Yasin, baca surat yang lain. Tapi awak mesti pakai metode. Jangan lagi baca Yasin, tapi kita baca tafsir surat. Ibu-ibu, sore ini kita tidak baca Yasin lagi, tapi kita baca 5 ayat, baca 1 ayat, 1 ayat, baca 1 orang 5 ayat, 5 ayat. Ibu yang pertama, silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seminggu Bu selesai Bu. Bisa agak capek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bagus. Ibu sebelahnya Bu. Itu tanda-tanda Bu. Oke, batuk tak apa-apa, mudah-mudahan sehat. Ibu sebelahnya Bu. Baca. Ya Asin. Yasin. Ponyonya baca tulis Latin. Nyoduo ya Asin. Tapi paling tidak inyolah datang pengajian, inyolah membaca Quran. Yasin itu Quran apa enggak? Quran itu sebagai pembuka. Qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran itu Yasin. Quran 30 juz itu 114 surat itu ada hatinya. Hati Quran itu adalah Yasin. Maka kalau awak dapat hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. Itulah maka Yasin itu awak baca dulu. Tapi bukan berarti awak tidak membaca surat yang lain. Mengapa baca Yasin? Karena dengan baca Yasin awak ingat bahwa awak akan mati, berjalan di atas tanah, akan mati masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Sudah itu awak akan hidup lagi. Itu ada dalam surat Yasin. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi. Kamu akan balik menghadap Allah. Maka nanti kalau dapat berita Ustaz Abdul Somad mati, bacakan Yasin. Walaupun seluruh dunia mengatakan bid'ah, walaupun seluruh manusia mengatakan tidak, maka sesungguhnya dalil-dalilnya yang kuat kita amalkan berdasarkan dalil. Apa kata Imam Syafi'i? Diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Quran, seelok-eloknya dikhatamkan sekhatam Quran. Kullahu kana hasanan, paling elok sekhatam Quran. Tak sanggup sekhatam Quran, baca hatinya Quran Yasin. Yasin tak sanggup, baca Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Tak juga sanggup, untuk almarhum Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, dokek Sungai Kampar sih kok. Apa maksudnya? Atau jun ke dalam? Apa yang bisa kita balaskan untuk guru-guru kita, untuk guru-guru awak, untuk almarhum ayah awak, untuk almarhumah amah awak, untuk nenek mama awak, untuk orang baik yang sudah mendahului awak. Sodonyo Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu cara baca Al-Fatihah.
Ini banyak yang modal kini Al-Fatihah. Berzikir pun begitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Terlalu pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi yang terlalu pula cepat. Ini saya tengok banyak orang selesai sholat. Apa itu? Apa itu? Jangan sampai nanti begitu diberikan catatan. Ini catatan amalmu. Ini catatan amalmu. Baca. Baca. Catatan amal. Habis sembahyang. Kumur-kumur. 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 Maka kalau ambo jadi imam di masjid, ambo pelankan. Sebab apa? Sebab ada anak-anak yang baru belajar, ada mu'alaf yang baru masuk Islam, ada orang yang baru taubat belajar di masjid. Itu sekaligus mengajar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam. Ini banyak orang tak jelas. Nanti anak ini balik ditanya di amaknya, siapa imam tadi? Ustaz Somad. Apa yang dibacanya? Allah. Berdoa pun begitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada doa yang tak dikabulkan. Ambolah banyak berdoa, kenapa tak dikabulkan Allah, Pak Ustaz? Contoh anak ketek minta pisau. Tuh anak umur 5 tahun minta pisau, minta pisau, minta pisau. Ibu kalau ada anak ibu umur 5 tahun minta pisau, ibu kasih apa indah? Indah. Dek sayang apa dek bonci? Dek sayang. Jadi kalau ada bapak minta, kasihlah Allah. Allah tidak mengasih, bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang. Dulu waktu rezekinya biasa aja. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, isya ke masjid, tahajud ke masjid. Tapi begitu rezeki lancar, mulai Jumat aja ke masjid, itu pun terlambat. Khatib barakallahu li wa lakum fil Quran, apa masuk. Begitu rezeki makin lancar, mulailah setahun cuma sekali ke masjid. Idul Adha mengambil kupon kurban. Jadi kita selalu husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Merajut ukhuwah. Setelah kita bisa merajut ukhuwah, barulah kita bisa menang. Hayya 'alal falah. Mudah-mudahan kita semuanya menang melawan hawa nafsu dunia ini insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang bisa mengingat ceramah Ustaz Abdul Somad, sampaikan pulang ke rumah ke anak, istri, suami, kawan, sahabat, tetangga. Bagi yang tak ingat, buka aja channel rekaman ini, namanya Tabung Wakaf Umat Official. Subscribe, like, share, and comment. Semua hasil dari YouTube ini dipakai untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau Bapak Ibu poi ke Pekanbaru, tahu jembatan Leton? Lopeh jembatan Leton arah ke Medan toi ada namanya Simpang Bingung. Jangan bingung lagi. Sebab dari Simpang Bingung tuh belok kiri masuk toi ke arah TPU Kopit. Tempat uang mati meninggal konai Kopit dulu, ada di situ makamnya. Sebelum TPU Kopit sebelah kanan ada pesantren Nurul Azhar. Pesantrennya tahun ketiga, gratis untuk anak-anak Riau menghafal Quran. Nanti Bapak Ibu datang ke situ, pesantrennya mewah, pesantrennya hebat. Dan itu adalah hasil dari wakaf Bapak Ibu semuanya. Termasuklah hasil hari ini akan dikirimkan ke sana menjadi amal jariah. Bapak tidak ustadz, ibu tidak ustazah, bukan dosen, bukan penghafal Quran, tapi insya Allah anak-anak penghafal Quran mengalir pahalanya ke Bapak Ibu semua insya Allah. Bawa anak-anak ibu ke sana, tunjukkan para penghafal Quran. Semua yang datang ke pesantren Nurul Azhar itu menengok pagarnya, menengok lampunya, menengok gedungnya, menengok asrama. Semua ustaz-ustaz yang datang kami bawa. Nah, ini lampu udah mati, nampaknya waktu udah habis.
Semua ustaz-ustaz kami bawa ke situ. Ustaz Hanan At-Taki kami bawa, Ustaz Taki Malik kami bawa, Buya Yahya kami bawa, sampai ke Daniel Mananta pun kami bawa ke situ. Untuk menengok pesantren. Semua yang datang ke situ asal menengok pesantren ini macam menengok kucing Anggora. Berkagum-kagum. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan anak-anak pun sampai ke sana insyaallah. Amin ya rabbal. Itulah yang dapat ambo sampaikan pada pertemuan ini. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak awak soleh dan solihah. Kabupaten Kampar diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Barik lana fi umurina, berikan berkah pada umur kami ya Allah. Barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami ya Allah. Barik lana fi ahlina wa auladina, berikan berkah pada istri, suami dan anak-anak kami ya Allah. Barik lana fi bilanina, berikan berkah pada negeri tempat tinggal kami ya Allah. Allah maftah lana abwabal khair, bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kami ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Selamatkan Bangkinang, selamatkan Kabupaten Kampar, selamatkan Bumi Lancang Kuning, selamatkan Indonesia dari segala malapetaka, bencana, riba, zina dan narkoba ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina amak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali man hadarana, semua jamaah yang ada di Masjid Miftahul Jannah ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami berukhuwah, bersaudara karena Engkau, bukan bersaudara karena harta, bukan bersaudara karena kuasa, tapi bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Di akhir majelis ambo tutup dengan pantun menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.